bahwa tidak perlu muslimah berkerudung secara ketat. Ini yang harus Anda pertimbangkan baik-baik. Ini nenek saya. Artinya, baiklah keluarga kita tidak bisa berkerudung dengan ketat. Bukan berarti kita membolehkan membuka aurat. Bapak Mahfud melalui Twitternya, dia berkata begini, di Indonesia kok ramai dengan orang tidak berjilbab. Mungkin ini pernyataan atau komentar dalam rangka membela seorang nenek, Allah alam nenek siapa, nenek lampir, nenek blorong, atau nenek siapapun, yang mengatakan bahwa muslimah tidak wajib berjilbab, meluruskan paham-paham kontroversi yang dilontarkan oleh Bapak Mahfud. Dulu mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu saya pernah menyampaikan, saya demi Allah, saya lebih suka mirip dengan Abu Jahal daripada mirip dengan Bapak Mahfud. Ya Allah, Bapak Mahfud, saya punya satu tantangan kepada Anda, satu saja. Anda berkomentar seperti itu, bertweet seperti itu. Saya ingin satu bukti saja, ada tidak orang Islam yang mengkafirkan orang yang tidak pakai jilbab atau kerudung? Saya ngobrol singkat sama beliau, intinya ini hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat, 360 juta itu dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini, 700 orang ini? Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzakh. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini saya mempunyai satu waktu untuk bersama-sama dengan Anda kembali sesuai dengan permintaan Anda yang mengatakan bahwa angkat dong itu namanya Bapak Mahfud MD yang mengatakan haram mengikuti cara pemerintahan baginda Rasulullah SAW. Allah alam. Tapi baik, sebelumnya harus kita review kembali bahwa saya tidak hanya sekali 2 kali ini mengomentari tentang ocehan-ocehan orang-orang liberal, dan saya tidak sekali 2 kali ini meluruskan paham-paham kontroversi yang dilontarkan oleh Bapak Mahfud. Dulu mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu saya pernah menyampaikan, saya demi Allah, saya lebih suka mirip dengan Abu Jahal daripada mirip dengan Bapak Mahfud. Ini persis dan sesuai sekali dengan pas sekali dengan hati kami. Saya menyatakan ini dengan hati saya. Masalahnya apa? Di dalam media-media disampaikan, Bapak Mahfud mengatakan bahwa bergamis itu bukan hanya Nabi. Jadi Abu Jahal pun juga bergamis. Ini apa tujuannya? Allah alam. Akan tapi ini paling tidak sudah memberikan satu suntikan yang membuat orang awam down ketika ingin melakukan sunnah, ketika ingin mengikuti atribut-atribut orang tercintanya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ya, ketika ingin melakukan sunnah dan beratribut seperti Nabi, kemudian diledek ini seperti Abu Jahal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu pernyataan yang harus tegas kita sampaikan bahwa okelah, baiklah, silahkan disamakan dengan Abu Jahal, disamakan dengan Dajjal sekalipun, tidak masalah. Yang penting tetap mirip dengan baginda Rasulullah SAW. Ini adalah satu tanggapan yang harus kita sampaikan. Misalkan satu contoh, Bapak Mahfud mengatakan bergamis itu juga bukan hanya mirip dengan Nabi, tapi mirip dengan Abu Jahal. Sedangkan kita menggunakan gamis ingin mirip dengan Nabi, diledek seperti Abu Jahal, diledek mirip orang-orang kafir. Maka saya sampaikan, tidak perlu tanggapi orang-orang seperti itu.
Biarkan saja orang berbicara seperti itu. Kalau perlu sampaikan. Oke, siap. Kapan saja saya siap seperti Abu Jahal. Saya menggunakan gamis, saya seperti Abu Jahal. Sudah, tidak masalah. Artinya apa? Menggunakan gamis, yaitu mirip dengan Nabi. Menggunakan pakaian batik, tidak mirip dengan Nabi. Ikut Bapak Mahfud misalkan. Lebih baik saya mirip dengan Abu Jahal. Karena dengan jalan itu, kurang lebih sama dengan apa yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Baiklah, kembali kepada pertanyaan yang disampaikan di komentar-komentar yang ada di bawah. Bahwa komentari dong Bapak Mahfud MD. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat saya bukan orang yang pas sebenarnya untuk bernasihat. Saya masih muda, saya masih siapalah saya. Saya ilmu tidak ada. Akan tapi apa yang saya sampaikan ini berawal daripada kegerahan. Di mana orang-orang yang bersuara keras untuk mengingatkan orang-orang yang sedang menjadi pemimpin, menjadi public figure. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Sayyidina Ali karramallahu wajh, hina sakata ahlul haqqi 'anil batil, tawahhama ahlul batil annahum 'ala haqq. Kata Sayyidina Ali, ketika orang yang paham, orang yang berilmu, ahlul haq, diam tentang kebatilan, maka orang-orang awam mengira bahwa kebatilan adalah satu kebenaran. Orang awam mengira kebatilan tersebut adalah bagian atau merupakan sebuah kebenaran yang ada. Ini bahaya. Harus kita sampaikan, harus kita suarakan. Ini satu catatan penting. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan satu pesan yang diingatkan kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwa Nabi pernah bersabda, bahwa la ghairud dajjal akhwafuni ala ummati a'immatan mudillin, ketika ditanya oleh para sahabat. Apa kata Nabi? Selain kepada Dajjal yang mengkhawatirkan terhadap umatku, menimpa umatku, kata Nabi, yaitu imam, figur, tokoh, pemimpin yang mudillin, yang menyesatkan, yang mengacaukan terhadap akidah. Ini dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mari saya sampaikan hari ini, saya ajak tubu ilallah, minta ampun kepada Allah, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Jangan sekali-kali serampangan menyampaikan apapun yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Takutlah sedikit melontarkan kata Muhammad ketika ini mengkhawatirkan dan merupakan satu ungkapan yang tidak sopan. Hati-hati terhadap ihanah, istighfaf, meremehkan, merendahkan, atau tidak, minimal tidak memuliakan terhadap baginda Rasul SAW. Ketika Anda berkata bahwa haram mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, karena Nabi itu maksum, atau Nabi itu sudah sampai makom. Kalau Nabi itu artinya bisa melakukan dengan kemampuan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu caranya menimbang-nimbang di dalam amaliyah agama ini. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul SAW dan apa yang disampaikan dicatat baik-baik para ulama di dalam rangka menjaga akidah, menanamkan baik-baik kepada kaula muda-mudi muslim yang ada di sekitar kita. Fa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslibu wal kabul. Apapun yang datang dari baginda Rasul, apapun itu, masuk akal, tidak masuk akal, terima, taslim, selesai. Jangan banyak tanya. Kalau misalkan kita mau banyak tanya, yaitu kita bisa hancur dengan sendirinya. Karena kita sudah bertentangan dengan baginda Rasulullah SAW. Baik, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Ada pernyataan kedua yang disampaikan oleh Bapak Mahfud melalui Twitternya. Dia berkata begini, di Indonesia kok ramai dengan orang tidak berjilbab. Mungkin ini pernyataan atau komentar dalam rangka membela seorang nenek, Allah alam nenek siapa, nenek lampir, nenek blorong, atau nenek siapapun, yang mengatakan bahwa muslimah tidak wajib berjilbab. Dia nge-tweet di dalam Twitternya bahwa dia mengatakan di Arab anaknya Salman atau Raja Salman, Raja Arab tidak berkerudung. Itu tidak masalah. Tidak ada yang panas atau tidak ada komentar. Kok di Indonesia malah dikafir-kafirkan? Ya Allah, Bapak Mahfud, saya punya satu tantangan kepada Anda. Satu saja. Anda berkomentar seperti itu, bertweet seperti itu. Saya ingin satu bukti saja. Ada tidak orang Islam yang mengkafirkan orang yang tidak pakai jilbab atau kerudung?
Saya ingin buktikan saja. Jangan menebar kerancuan atau syubhat di tengah masyarakat dan publik. Ini harus Anda buktikan. Siapa yang mengatakan itu? Tidak ada. Dan tidak mungkin Anda bisa buktikan bahwa dengan tidak berkerudung lalu dianggap kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitnah telah Anda tebarkan di muka publik. Baik. Saya juga ingin menambahkan. Mereka berdalih, orang-orang liberal membenarkan pernyataan-pernyataan si nenek bahwa muslimah berkerudung tidak apa-apa. Tidak harus berkerudung ketat seperti yang diajarkan. Yang pada hari ini banyak orang hijrah dengan cara-cara seperti itu. Berkerudung seperti longgar-longgar saja, tidak masalah. Wong nyai-nyai dulu, bahkan keluarganya Syekhina dulu, itu kerudungnya seperti itu. Ibu kita Kartini seperti itu. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda. Anda punya patokan di dalam beragama Islam, berguru, berkaca, bermakmum, berkiblat kepada ibu kita Kartini atau kepada nyai-nyainya para pendahulu kita, atau berkiblat kepada baginda Rasulullah SAW, atau berkiblat kepada dua hal yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sebagai kiblat atau sebagai pegangan hidup Anda. Sebagaimana disampaikan baginda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima, atau dengan kata lain, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Dua hal tidak akan pernah menyesatkan kalian, maka aku tinggalkan dua hal ini kepada kalian. Kata Nabi. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini sudah cukup untuk pijakan dan pegangan. Bukan harus berpegang kepada istrinya syekh ini, istrinya kiai ini, istrinya sunan ini. Hati-hati. Bukan saya meremehkan mereka, bukan. Kita tetap hormat terhadap istri-istri para masyaikh-masyaikh kita. Karena bagaimanapun saya mempunyai dalih yang sangat kuat dalam hal ini. Tidak perlu jauh-jauh kepada mereka. Saya punya keluarga dan punya nenek, sebenarnya berat untuk kami sampaikan. Karena selama ini foto nenek-nenek kami ditaruh di dalam ruangan dalam. Supaya tidak ditiru oleh santri-santri. Tapi hari ini harus kami sampaikan untuk memetahkan hujah-hujah yang tidak berdasar, hujah-hujah yang tidak bisa diterima itu oleh orang-orang liberal. Mereka berkaca kepada ibu kita Kartini, kepada para nyai-nyai dulu. Tidak usah ke sana. Saya mempunyai seorang nenek. Beliau wafat, beliau makamnya ada di Baqi, Madinah. Di tenggara barat daya makam Sayyidatina Fatimah Zahra. Beliau dengan cara berkerudung seperti ini. Ini adalah nenek kami. Tapi bukan berarti nenek kami berkerudung seperti ini, kami menyebarkan, menyiarkan bahwa tidak perlu muslimah berkerudung secara ketat. Ini yang harus Anda pertimbangkan baik-baik. Ini nenek saya. Artinya, baiklah keluarga kita tidak bisa berkerudung dengan ketat. Bukan berarti kita membolehkan membuka aurat. Anda perlu pahami pernyataan saya sampai detik ini, sampai yang barusan saya terangkan. Kemudian yang terakhir, bahwa kita harus betul-betul hari ini paham betul siapa ulama yang harus kita ikuti. Kita harus betul-betul hati-hati di dalam menjaga anak-anak kita, di dalam memperjuangkan kehidupan dan akidah agamanya. Harus peduli terhadap itu semuanya. Tidak bisa kita tinggalkan itu serta-merta. Maka sahabat channel Benteng Akidah, dimanapun Anda berada, hati-hati orang liberal di sekitar Anda. Dan orang-orang kafir mengancam kita dengan cara memasukkan dan terus merangkul orang-orang liberal tersebut. Orang liberal dengan banyak cara mempengaruhi pemikiran-pemikiran anak-anak Anda yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Ini berawal daripada skenario orang-orang kafir dalam rangka melemahkan atau dekadensi moral yang ditebarkan saat ini. Melemahkan akidah dan lain sebagainya. Kata-kata kafir dijadikan alat untuk menakut-nakuti orang-orang Islam. Kata-kata kafir dijadikan momok seolah-olah ini adalah hujatan kepada orang lain. Hujatan kepada orang kafir. Tidak, ini kata-kata yang baik. Saat ini saya sampaikan, jika Anda tidak terima dengan kata-kata kafir, maka ya sudah. Kenapa Anda tidak pernah menolak dengan kata-kata mukidi? Saya sampaikan sekali lagi kepada orang-orang liberal. Kenapa Anda diam ketika mukidi disebarkan, disuarakan di mana-mana? Anda harus tahu bahwa mukidi sebenarnya adalah orang-orang kafir. Mukidi adalah orang-orang yang di luar daripada Islam.
Mukidi adalah orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan mukidi adalah sama persis dengan orang-orang kafir. Ini harus kita sampaikan supaya Anda tahu orang-orang liberal melek lagi bahwa mukidi adalah orang-orang kafir. Kenapa diam? Ketika kafir disuarakan, mereka tidak terima. Tapi ketika mukidi disuarakan, mereka diam. Saya sampaikan satu dalil di dalam surah At-Tur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin menipu sebenarnya, tapi ketahuilah bahwa mereka orang-orang yang kafir, merekalah makidun, yaitu mukidi. Orang-orang yang tertipu dengan sendirinya. Sama, satu gerombolan dengan Anda, orang-orang liberal, Anda adalah orang yang tertipu dengan sendirinya. Maka dari itu, saya sampaikan, yuk bertaubat kepada Allah. Hari ini, detik ini, Allah sudah menampakkan beberapa kekuasaannya yang luar biasa di luar daripada akal kita. Hari ini, detik ini, kita bersama-sama kembali kepada Allah, tinggalkan hal-hal yang membuat fitnah dan membuat laknat Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya. Kalau kita tidak bertaubat hari ini, maka hati-hati. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada siksa Allah, azab Allah yang bisa menimpa siapa saja, tidak hanya orang-orang zalim. Hari ini di China terjadi virus corona. Di China telah terjadi kegaduhan, ketakutan yang luar biasa. Hati-hati, kita harus mewaspadai itu semuanya, dan hati-hati kita harus mengambil ibrah daripada itu semuanya, berkaca kepada itu semuanya, supaya hal itu tidak menimpa kita yang ada di sini, khususnya hamba Allah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.